dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Topik korupsi sangat penting untuk dipresentasikan karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan negara. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi, mendorong diskusi tentang solusi, dan menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan generasi muda. Korupsi bukan hanya masalah moral, tetapi juga berdampak pada ekonomi, politik, dan sosial. Dalam konteks ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan, mengurangi kepercayaan investor, serta memperburuk ketimpangan sosial. Dalam aspek politik, korupsi merusak integritas lembaga pemerintahan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Selain itu, korupsi juga dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, di mana sumber daya tidak didistribusikan secara adil. Dengan mempresentasikan topik ini, kita dapat mengunggah kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Presentasi ini juga dapat menjadi sarana untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memberantas korupsi, seperti pendidikan anti korupsi, penguatan lembaga pengawas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan publik. Akhirnya, memilih topik korupsi untuk presentasi adalah langkah strategis untuk mendorong perubahan positif dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan adil bagi semua. Itu saja, terima kasih. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau mendapatkan keuntungan pribadi yang sering kali merugikan masyarakat dan negara. Praktik ini dapat terjadi di berbagai sektor, baik di pemerintah maupun di sektor swasta, dan dapat mengambil berbagai bentuk seperti suap, nepotisme, penggelapan, dan penyalahgunaan jabatan. Korupsi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pemerintah. Penyebab terjadinya korupsi adalah 1. Keserakaan dan ambisi pribadi. 2. Peluang dan kesempatan. 3. Lemahnya sistem hukum dan penegakan. 4. Budaya dan norma sosial. 5. Kepemimpinan yang buruk, dan masih banyak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia. Saya dari kelas TI B1 ingin menjelaskan tentang data korupsi di Indonesia. Nah, di sini ada klasemen Liga Korupsi Indonesia ya. Yang menduduki peringkat pertama yaitu korupsi Pertamina dan perkiraan kerugian mencapai 968,5 triliun. Jumlah kerugian berpotensi meningkat bahkan bisa mendekati 1 kuadriliun. Yang kedua ada korupsi PT Timah. Kasus yang melibatkan Harvey Mois ini kerugiannya mencapai 300 triliun. Yang ketiga ada korupsi BLBI. Dana tersebut kepada negara sehingga negara mengalami kerugian sebesar 138 triliun. Yang keempat ada korupsi Duta Palma. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, melakukan penyerobotan lahan seluas 37 hektar di Riau yang menyebabkan negara rugi sebesar 78 triliun. Yang kelima ada korupsi PT TPPI. Kasus ini bertengger di posisi 5 dalam klasemen Liga Korupsi Indonesia setelah membuat negara rugi sebesar
37,8 triliun. Yang keenam ada korupsi PT Asabri. PT Asabri terlibat dalam manipulasi transaksi saham dan reksadana bersama pihak swasta yang menyebabkan kerugian negara sebesar 22,7 triliun. Yang ketujuh ada korupsi PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya Persero mengalami kegagalan dalam pembayaran polis nasabah mengakibatkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun. Yang kedelapan ada korupsi sawit CPO. Antara tahun 2021 hingga 2022 terjadi korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor sawit mentah. Ekspor secara ilegal, negara mengalami kerugian sebesar 200 triliun. Yang kesembilan ada korupsi Garuda Indonesia. Dugaan korupsi terjadi dalam pengadaan pesawat CSJ 1000 dan ATR 27600 oleh PT Garuda Indonesia. Praktik markup harga serta pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional menyebabkan kerugian negara hingga 9,37 triliun. Yang ke-10 ada korupsi BTS Kominfo. Gerard Platt ditetapkan sebagai tersangka. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 8 triliun. Yang ke-11 ada korupsi Bank Senturi. Di posisi paling bawah klasemen Liga Korupsi Indonesia terdapat kasus korupsi Bank Senturi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek VPJP sebagai dana talangan yang merugikan negara sebesar 689,90 miliar. Sudah. Saya Syefa Dela Zahra ingin menjelaskan dampaknya korupsi. Pengertian dan dampak korupsi di Indonesia. Apa itu korupsi? Korupsi itu sebenarnya bukan istilah yang asing lagi di Indonesia. Sederhananya, korupsi adalah ketika seseorang menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan yang diberikan kepada untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Bentuknya bisa macam-macam seperti menerima suap, markup anggaran, main proyek, nepotisme, atau mengutamakan keluarga dan teman dalam pekerjaan, atau memotong bantuan sosial. Contoh nyatanya, uang buat bangunan jembatan malah dikurangi dan sisanya dimasukin ke kantong pribadi pejabat, atau bantuan sosial yang harusnya sampai ke masyarakat malah cuma sampai separuh karena sisanya korupsi. Kenapa korupsi jadi masalah besar di Indonesia? Korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit kronis, ada di banyak lapisan, dari tingkat atas sampai bawah. Masalah ini bukan cuma soal uang dan kehilangan, tapi soal kepercayaan masyarakat yang rusak, masa depan yang terhambat, dan ketidakadilan yang terus dibiarkan. Setiap kali terjadi korupsi, yang dirugikan itu bukan negara, tapi kita semua. Dampak korupsi di Indonesia yaitu yang pertama, satu, uang negara hilang, rakyat yang menderita. Setiap tahun Indonesia kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Padahal uang itu bisa dipakai untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, menyediakan air bersih, atau meningkatkan kualitas rumah sakit. Tapi karena korupsi, rakyat jadi nggak bisa merasakan manfaatnya. Akhirnya banyak daerah yang tetap tinggal dan masyarakat hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Yang kedua, kemiskinan makin parah. Bayangkan kamu hidup di desa terpencil, butuh bantuan untuk sekolah atau kesehatan, tapi bantuan dari pemerintah enggak pernah sampai. Kenapa? Karena ada yang memotong dana itu di tengah jalan. Jadi korupsi yang orang bikin miskin makin susah, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin jauh. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, orang yang jujur dan pintar bisa kalah sama yang curang. Di dunia kerja atau politik, kadang yang dipilih bukan orang yang kompeten, tapi orang yang bisa nyogok atau punya kenalan penting. Akibatnya sistem jadi kacau, banyak posisi penting diisi oleh orang yang gak punya kemampuan, dan keputusan yang mereka buat justru merugikan banyak orang. Yang punya uang bisa beli segalanya, sementara yang gak punya uang harus berjuang sendirian.
ketiga, pelayanan publik jadi buruk dan ribet. Korupsi bikin segala urusan jadi lebih susah dan lambat. Mau ngurus KTP, SIM, atau surat tanah, kadang harus kasih amplop dulu supaya diproses lebih cepat. Ini bikin masyarakat kecewa, frustasi, dan merasa negara nggak adil. Harusnya pelayanan publik itu gratis dan cepat, tapi karena korupsi semuanya jadi mahal dan ribet. Yang keempat, contoh buruk buat generasi muda. Anak muda adalah harapan bangsa, dan tapi kalau mereka tumbuh di lingkungan yang penuh dengan korupsi, mereka bisa kehilangan semangat untuk jujur dan kerja keras. Mereka bisa berpikir buat apa belajar kalau yang sukses justru yang orang curang atau punya koleksi. Ini bahaya banget karena korupsi bukan cuma merusak ekonomi tapi juga menghancurkan karakter generasi penerus. Kesimpulan presentasi kali ini ialah memilih topik korupsi untuk dipresentasikan adalah langkah penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan. Dengan meningkatkan kesadaran, mendidik generasi muda, dan memanfaatkan teknologi, kita dapat bersama-sama memberantas korupsi dan membangun masa depan yang lebih baik.